Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Stija Belajar. Nah, selamat belajar. Dan sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Nah, alhamdulillah pada hari ini kita akan belajar matematika. Materinya tentang menyajikan data dengan diagram batang. Nah, diharapkan setelah mempelajari atau melihat videonya, anak-anakku diharapkan mampu untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan mampu membaca data dalam bentuk diagram batang. Nah, perhatikan penjelasan berikut. Nah, contoh ya, Dayu mencatat profesi semua orang tua di kelas 5 SD Nusantara 01. Setelah menanya satu persatu diperoleh data profesi orang tua siswa kelas 5 SD Nusantara 01 adalah sebagai berikut. Jadi pegawai negeri sipil atau PNS sebanyak 8 orang, TNI sebanyak 5 orang, petani sebanyak 12 orang, guru sebanyak 3 orang, wira swasta sebanyak 2 orang. Nah, data ini akan disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan cara membacanya. Jadi di bawah ini adalah profesi orang tua siswa, kemudian yang ke atas ini adalah banyak orang tua siswa. Jadi yang berprofesi sebagai PNS ini diperhatikan. Jadi yang berprofesi sebagai PNS itu ada 8 orang PNS ini, kemudian melihat angka ke samping tepat berada di angka 8. Jadi PNS ada 8 orang. Nah, TNI, ini TNI, kemudian menarik garis ke samping sini, ini ada 5 orang. Jadi yang berprofesi sebagai TNI itu ada 5 orang. Kemudian petani ini berada di angka 12. Nah, guru sebanyak 3, wira swasta sebanyak 2. Nah, sebagai contoh, tabel berikut adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Jadi nilai 4, artinya yang mendapat nilai 4 ada 2 orang, yang mendapat 5 nilai 5 ada 6 orang. Kemudian yang mendapat nilai 6 ada 9 orang, yang mendapat nilai 7 ada 8, yang mendapat nilai 8 ada 5 orang. Nah, yang mendapat nilai 9 ada 4 orang, yang mendapat nilai 10 ada 2 orang. Nah, data ini akan disajikan dalam bentuk diagram batang. Jadi buatlah diagram batang dari data di atas. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini seperti ini ya. Jadi terlebih dahulu harus membuat garis seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian di bawah ini dituliskan nilai. Jadi seperti pada tombol di samping diperhatikan. Jadi ini adalah nilai. Kemudian kita kasih lihat data nilai ada berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, persis dengan data di samping ini ya. Kemudian banyak siswa, yang ke atas ini adalah banyak siswa. Perhatikan banyak siswanya berapa. Angka tertingginya adalah 9. Jadi boleh kita ambil mulai dari data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai 10. Nah, nilai 4, jadi taruhlah misalnya kita ambil di sini nilai 4. Jadi ini cara membuat diagram batang ya. Nilai 4 itu ada 2 orang. Jadi 1, di sini ada 2, di sini ada 3, di sini ada 4. Jadi nilai 4 itu ada 2 siswa. Jadi tepat di angka sini. Nah, buatlah diagram batangnya. Jadi kita menggambar diagram batangnya. Nah, seperti ini.
Ini ya. Kemudian nilai 5 di sini ada 6 orang. Jadi 4, 5, 6. Di sini 6. Jadi buat lagi diagram batangnya dan seterusnya ya. Seperti pada gambar di samping. Nilai 5, kemudian nilai 6 itu ada 9 orang. Nah, nilai 7 ada 8 orang. Nilai 5 ada 5, nilai 8 ada 5 orang atau 5 siswa, nilai 9 ada 4 orang dan nilai 10 ada 2 orang. Nah, bagaimana membaca diagram batang? Jadi ini sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, berdasarkan diagram di atas dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi tadinya nilai 4 berapa orang? 2 orang. Iya, jadi nilai 4 ada 2 anak. Nah, nilai 5 berapa? Nah, perhatikan angka 5, kemudian perhatikan angka ke sampingnya berapa, menunjukkan angka 6. Iya, angka 6, nilai 6. Perhatikan angka ke samping, lurus, tarik garis lurus, kemudian menunjukkan angka 9. Nah, angka 7, nilai 7 menunjukkan banyak siswa ada 8. Nilai 8, kita tarik garis ke samping pas di angka 5, itu berarti yang mendapat nilai 8 ada 5 anak. Nah, nilai 9 ada 4 anak dan nilai 10 ada 2 anak. Nah, berikutnya, contoh berikutnya ya. Selanjutnya perhatikan tabel yang menyajikan data suhu terendah dan tertinggi dari beberapa kota berikut. Jadi ini ada kota A, kota B, kota C, kota D, kota E. Suhu minimum dan suhu maksimum. Ini dibuat dalam satu diagram batang. Nah, inilah hasilnya. Jadi kota, suhu. Jadi di sini menunjukkan bahwa yang berwarna hijau ini adalah suhu maksimum dan berwarna biru adalah suhu minimum. Jadi suhunya kota A maksimumnya ada 30 dan kota B ini ada 15. Kenapa 15 padahal tidak ada angka 15? Ini 10 langsung ke 20, pas dia berada di tengah-tengah, jadi angka tengah-tengahnya adalah 15. Nah, di kota B suhu maksimumnya ini pas di tengah-tengah juga, antara 30 dengan 40, itu tengahnya adalah 35 dan kota B itu ada 20. Nah, di kota C itu ada suhu maksimum 30, suhu minimumnya 15, kota D juga 35, suhu maksimum, suhu minimumnya 20, dan di kota E suhu maksimumnya 35 dan suhu minimumnya adalah 20. Nah, demikianlah materi kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Ingat untuk mengerjakan tugas tepat waktu, jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.